Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, selamat pagi. Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, Ananda akan belajar bersama Bapak Wandri. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siapkah Ananda untuk belajar? Mari simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, kita lanjutkan pembelajaran SBDP kita pada hari ini. Sebelumnya Ananda telah melihat video tarian. Ada dua tarian. Yang pertama itu tarian massal, tari piring yang ditarikan oleh anak-anak Solok Selatan. Tempat tariannya itu dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, tepatnya di ibu kota Padang Haru. Kemudian yang kedua, Ananda juga menyaksikan tarian indang yang menggunakan gendang kecil yang ditarikan di Kabupaten Agam, tepatnya di Bantoroyo, ditarikan oleh Sanggar Seniman oleh anak-anak daerah Bantoroyo. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita masih pendalaman materi pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. PB2, PB5, dan PB6. Muatannya seni budaya dan prakarya KD 3.3 dan 4.3. Ananda silakan perhatikan slide Bapak ini, silakan diamati lalu dicatat apa-apa saja yang penting, poin-poin pentingnya. Pertama, Ananda saksikan gambar itu ada tarian Pasambahan yang dibawakan oleh anak Min 3 Kota Padang. Silakan lihat. Kemudian ada yang kedua, foto galeri tarian 34 provinsi, yaitu seluruh tarian-tarian yang ada di negara kita ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan Ananda amati gambarnya satu persatu. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, dengan menyimak penjelasan dari Bapak, melalui video pembelajaran ini, Ananda mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. Yang kedua, dengan membuat clipping nanti, Ananda mampu menyajikan gambar karya tari daerah yang menggunakan properti-properti tari. Yang ketiga, dengan menyimak video penjelasan dari video pembelajaran ini, Ananda dapat menyebutkan karya-karya tari daerah yang menggunakan properti. Yang pertama itu properti dalam tari kita bahas. Silakan Ananda lihat, perhatikan gambar tarian piring. Di belakangnya ada pemain musik yang mengiringi tarian sang penari. Nah, apa itu properti tari? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan saat pertunjukan tari. Setiap jenis tari menggunakan perlengkapan atau properti tari yang berbeda-beda. Tergantung tari dan asal tari daerahnya, cerita tari ataupun kisah tari yang digambarkan melalui tarian. Ananda perhatikan gambar slide pertama yang Bapak tayangkan, yaitu ada tarian sejenis tarian kipas yang propertinya menggunakan kipas. Kemudian ada tarian topeng yang dibawakan oleh anak-anak perempuan. Kemudian ada juga tarian payung dan salendang yang ditarikan per pasangan. Jadi kita akan bahas apa itu
fungsi properti dalam tari. Yang pertama itu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Maksudnya, properti ini bertujuan untuk menyampaikan ide ataupun makna tarian melalui properti yang dibawakan. Mungkin contohnya, tarian payung dan tarian selendang ini memiliki ide yang disampaikannya itu antara kedua orang penari saling melindungi dan juga saling menarikan sebuah tarian yang artinya saling melindungi atau saling melengkapi. Yang kedua, pelengkap busana tari, maksudnya dengan busana telah ada, kemudian ditambah lagi dengan properti, jadi tariannya nampak indah. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Contohnya itu tarian topeng. Silakan Anda perhatikan, mungkin ada topengnya yang senyum, ada topengnya yang agak cemberut. Jadi, properti tari ini mampu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberikan nilai tambah dalam keindahan. Maksudnya, dengan properti yang digunakan, maka tarian akan lebih indah dan lebih elok untuk disaksikan oleh para penonton. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh properti tari. Nah, apa pengertiannya? Ada dua jenis. Yang pertama itu dalam bentuk senjata. Contohnya seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, beserta anak panah. Yang kedua itu ada jenis lainnya seperti piring, ada payung, ada topeng, salendang, lilin, dan mahkota. Contohnya itu salendang. Pada tarian ini biasanya ditarikan oleh daerah tari Betawi dan Minangkabau. Kalau tari piring sudah jelas itu umumnya itu berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam bentuk senjata, contohnya pedang, silakan Anda amati gambar. Itu ada tarian yang dibawakan oleh anak-anak perempuan yang menggunakan pedang sebagai properti tarinya. Yang kedua, dalam jenis lainnya itu tadi piring. Tari piring ini berasal dari Minangkabau atau lebih dikenal dengan Sumatera Barat. Yang ketiga itu tadi contohnya jenis lainnya itu adalah tarian topeng. Para penari menggunakan topeng, silakan Anda perhatikan. Nah, ini tarian salendang yang kata Bapak tadi itu berasal dari tarian Betawi. Nah, untuk tugas Ananda, silakan Ananda buat 5 clipping gambar tarian dan properti beserta propertinya dan juga asal daerahnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Sebelum melakukan peragaan tari, diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut dengan unsur tari. Nah, jadi peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut telah terpenuhi dengan cukup dan juga dapat menghibur penonton dan juga kita sebagai pemain tari atau pelaksananya juga merasa puas dengan tarian yang akan kita peragakan kepada penonton. Berikut unsur-unsur tari yang harus dipersiapkan sebelum peragaan tari. Apa-apa saja itu silakan Anda perhatikan. Yang pertama itu adalah gerak tari. Gerak tari di sini maksudnya adalah gerakan yang dibawakan oleh sang penari. Kemudian ada properti. Properti tadi telah Bapak jelaskan, yaitu segala kelengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menari. Contohnya ada tadi properti yang menggunakan pedang, menggunakan topeng, kipas, payung, piring. Yang ketiga itu adalah musik pengiring. Musik pengiring di sini maksudnya adalah musik yang dibawakan atau dibunyikan pada saat gerakan tari berlangsung atau sedang proses tari yang dibawakan oleh penari tersebut. Kemudian ada kostum. Kostum di sini adalah pakaian yang digunakan penari sesuai dengan tariannya, sesuai dengan jenis tarinya dan asal daerah tari tersebut.
Yang kelima itu adalah tata panggung. Tata panggung di sini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah panggung alami, yang kedua ada panggung buatan. Panggung alami di sini maksudnya adalah contohnya tarian massal yang ada pada video tadi. Tata panggungnya itu alami, yaitu di jalanan, sepanjang jalanan. Yang kedua ada juga di tengah lapang, itu tata panggung alami. Yang kalau yang tata panggung buatan ini contohnya itu dilaksanakan dipentaskan. Contohnya di dalam gedung, dalam aula ada pentas seperti biasa. Anda mungkin pernah pergi ke hotel-hotel, ada panggungnya. Itulah panggung buatan yang sengaja dibuat untuk acara-acara seperti acara peragaan tari. Ananda semua, silakan Ananda perhatikan gambar. Pada gambar terdapat video tari galombang yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang pertama, kita masuk contoh yaitu gerak tari. Silakan Anda lihat, amati gerak tarinya, ada tangannya yang sedang berada di depan dada, ada juga tangannya yang sedang didekapkan di dekat perutnya oleh sang penari laki-laki. Kemudian yang kedua, itu ada properti tari. Mungkin Anda juga bisa melihat ada yang dipegang oleh penari laki-laki, itu ada payung, dan juga oleh penari perempuan yang di tengahnya itu membawa carano. Selanjutnya itu adalah kostum. Kostum di sini adalah pakaian yang digunakan oleh masing-masing penari. Ada yang memakai pakaian merah, pakaian warna hijau di belakang, ada juga yang memakai pakaian warna kuning, tergantung dengan karakter tokoh penari yang diperankan. Nah, selanjutnya ada gambar. Ini adalah tata panggung. Nah, ini adalah panggung buatan yang sengaja dibuat di dalam gedung. Tata panggung ini contohnya adalah tata panggung tarian yang berasal dari tarian Sumatera Barat, yaitu gambar rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Selanjutnya kita masuk kepada musik pengiring tari. Contohnya ada pada gambar di atas, ada angklung, ada gendang, ada talempong, ada contoh lainnya seperti saluang, sarunai, dan masih banyak lagi contoh-contoh musik-musik pengiring tari. Musik pengiring tari ini juga bisa kita pakai musik yang sudah jadi. Contohnya kita memakai speaker, lalu kita menari berdasarkan musik speaker yang kita putar. Ada juga yang musik langsung. Kalau ini adalah musik langsung yang dipakai dalam pengiring tari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian Bapak Wandri Ramadan, mahasiswa PPL PGMI UIN Imam Bonjol Padang. Semangat Ananda semua dalam belajar. Anak-anak Bapak sukses selalu dan cita-citanya tercapai. Amin. Min 3 Kota Padang, mantap. Halo anak-anak, bagaimana pelajaran kali ini? Jika belum paham, Anda dapat mengulang kembali video ini untuk lebih memahami secara detail. Mungkin demikian.